warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah lapangan 3 online. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang struktur batuan, di mana nanti kita akan mengambil data bidang diskontinuitas atau bidang lemah, yaitu salah satunya kekar. Nah, tujuan dari pengambilan data kekar yaitu untuk menganalisis potensi longsoran yang nantinya akan terjadi di lapangan. Kemudian metode yang kami lakukan untuk mengambil data kekar yaitu dengan metode scanline, di mana nanti kita membentangkan tali sepanjang 3 meter. Kemudian nanti kita akan mengambil data kekar yang melewati dari scanline tersebut. Kemudian selain pengambilan data kekar, nanti kita juga akan mengklasifikasikan massa batuan dengan metode RMR, di mana metode RMR ini memiliki beberapa parameter, antara lain kekuatan batuan utuh, RPD, spasi ketidakmenerusan, panjang kemenerusan, isian bukaan kekar, bukaan rekahan, panjang kemenerusan, pelapukan, dan juga kondisi air tanah. Nah, dari parameter tersebut nantinya akan memiliki rating tertentu, dan dari parameter tersebut nanti dijumlahkan keseluruhan ratingnya sehingga kita memiliki nilai total rating, dan nanti kita akan dapat mengetahui kondisi batuan di lapangan masuk ke dalam kelas berapa. Nah, kemudian dalam pengambilan data ini kita memerlukan beberapa peralatan untuk penunjangnya. Salah satunya yang pertama adalah GPS, di mana GPS ini memiliki fungsi untuk memplotting lokasi pada saat kita melakukan pengambilan data. Kemudian kita juga membutuhkan kompas geologi. Kita memakai kompas geologi Brinton. Nantinya kegunaan dari kompas geologi yaitu untuk mengukur struktur geologi, yaitu kekar yang ada di lapangan. Kemudian kita juga memerlukan clipboard, yaitu bidang bantu pada saat kita melakukan pengukuran kekar. Kemudian kita memerlukan meteran dan juga scanline atau tali sepanjang 3 meter. Meteran nanti digunakan untuk mengukur spasi ketidakmenerusan, panjang kemenerusan, dan juga bukaan rekahan kekar. Kemudian kita juga memerlukan palu geologi, di mana nanti palu geologi ini digunakan untuk pengambilan sampel batuan. Nantinya dari sampel batuan yang kita ambil akan diuji point load index untuk mengetahui kekuatan batuan yang ada di lapangan, dan juga plastik sampel untuk menaruh sampel batuan yang kita ambil dari lapangan. Oke, ini merupakan teknis pengambilan data kekar, di mana kita membentangkan scanline sepanjang 3 meter. Kemudian yang pertama kita sketsa. Jadi sketsa kita menggambar kekar-kekar mana yang melewati dari scanline tersebut. Oke, setelah kita membentangkan dari scanline, yang langkah selanjutnya yaitu kita memplotting lokasi, di mana kita memplotting di ujung scanline. Yang pertama, untuk cara memplotting pakai GPS yaitu dengan menekan enter atau mark yang lama. Nah, kemudian muncul koordinat X, Z, sama Z-nya. Nah, itu nanti langsung dicatat di form diskontinuitasnya. Nah, kemudian hal yang sama tadi juga dilakukan di ujung scanline yang kedua. Kita melakukan sketsa, kan kita sudah mengetahui kekar-kekar mana yang melewati scanline. Nah, kekar-kekar yang melewati scanline tersebut yang nantinya akan kita ukur. Nah, berikut merupakan cara pengukuran strike dip data kekar, di mana yang pertama kita menempelkan bidang bantu atau clipboard. Lalu langkah selanjutnya untuk mencari strike, yang pertama untuk mencari nilai strike kita menempelkan sisi is secara horizontal ya, sampai mata sapinya berada di tengah. Setelah ada di tengah langsung dikunci dan kita garis.
Kemudian dibaca jarum yang menunjukkan north. 346. Nah, hasilnya 346. Coba. Mengetahui nilai strike dan garis strike tersebut, kita mencari nilai dip, di mana nilai dip itu tegak lurus dari garis strike. Nah, cara penggunaannya atau cara pengukurannya yaitu dari garis strike yang sudah kita buat tadi, sisi westnya itu ditempelkan tegak lurus. Kemudian penggerak yang ada di belakang kompas itu digerakkan hingga gelembung nivotabum itu berada tepat di tengah. Nah, setelah tepat di tengah, lalu kita baca kemiringannya 69. 69. Oke, setelah kita melakukan pengukuran data kekar yang pertama, kita sudah menemukan tadi hasil dari nilai strike-nya yaitu 346 dan dip-nya atau kemiringannya itu 69. Nah, untuk penulisan notasinya yaitu north 346 derajat east, garis miring 69 derajat. Langkah selanjutnya kita akan mengklasifikasikan massa batuan dengan metode RMR atau roughness rating, di mana metode RMR ini terdiri dari beberapa parameter, yaitu yang pertama kekuatan batuan utuh, kemudian RPD, lalu spasi ketidakmenerusan, panjang kemenerusan, bukaan tekanan, kekasaran permukaan kekar, isian, pelapukan, dan juga kondisi air tanah. Nah, jadi kita dari parameter tersebut kita menganalisis sesuai kondisi yang ada di lapangan. Parameter yang pertama yaitu kekuatan batuan utuh, di mana nanti kita mengambil sampel batuan scanline. Jadi kita mengambilnya di scanline ini, kita ambil sampel batuan, nantinya kita akan melakukan pengujian point load index untuk mengetahui kekuatan batuan utuhnya. Oke, selanjutnya parameter spasi ketidakmenerusan. Jadi kita mengukur kekar-kekar yang bersinggungan dengan scanline, dan yang diukur yaitu kekar yang satu family. Maksud kekar dalam satu family itu kekar yang memiliki arah yang sama. Jadi misalnya kekar ini dia satu family dengan kekar ini. Nah, itu yang dimaksud kekar satu family atau satu arah. Nah, itu nanti kita ukur spasi ketidakmenerusannya atau spasi antar kekarnya. Nah, untuk pengukurannya yaitu diukur secara tegak lurus dari kekar satu ke kekar selanjutnya yang satu family. Nah, yang dimaksudkan tegak lurus yaitu membentuk sudut siku. Kalau ini namanya spasi semu, kalau ini spasi sebenarnya. Nah, kemudian untuk parameter panjang kemenerusan kita ukur panjang kekarnya yang melewati scanline. Kita ukur panjangnya ini 79 cm. Untuk menganalisis parameter bukaan rekahan, kita mengukur rekahan kekar yang melewati scanline. Kita ukur jarak rekahannya. Nah, ini jaraknya 1 cm. Oke, kemudian kita analisis parameter kekasaran permukaan kekar. Ini kita bilang permukaan kekar ini disesuaikan dengan tabel parameter ya. Jadi kita sesuai data di lapangan. Kali ini saya analisis kekarnya dia bergelombang dan kasar. Nah, itu nanti di rating di tabel RMR. Parameter selanjutnya isian bukaan kekar, di mana kita analisis kekar yang melewati scanline apakah ada isian atau tidak. Nah, ini tidak ada isian ya. Nah, selanjutnya parameter pelapukan juga dianalisis kekar yang melewati scanline tersebut apakah terjadi pelapukan atau tidak. Pada kondisi kekar ini tidak mengalami pelapukan. Parameter selanjutnya yaitu kondisi air tanah. Kita lakukan analisis kekar yang melewati scanline ini. Nah, setelah dianalisis kekar yang melewati scanline ini tidak ada aliran air dan termasuk dalam kondisi yang kering.
selanjutnya yaitu RGD. Untuk RGD menghitung RGD itu rumusnya sudah ada di buku panduan kuliah lapangan 3, tepatnya di halaman 17. Bisa dilihat nanti untuk rumusnya, silakan dihitung dengan ada keterangan juga lambda, yaitu jumlah total kekar per meter. Menghitung lambda yang sesuai di buku, sesuai di rumus. Jadi kita ukur dalam 1 meter itu ada berapa kekar yang melewati. Nah, misalnya 1 meter, kekar yang melewati dihitung ada berapa. Nah, itu yang dimasukkan ke rumus RGD. Setelah melakukan penghitungan nilai RMR, kita di sini diharuskan untuk mengambil sampel. Sampel tersebut akan digunakan untuk data, yaitu kuat tekan batuan ya. Di sini kita menganggap batuan ini batuan langsung, yaitu kita mengujinya nanti menggunakan PLI. Jadi sebisa mungkin sampel ini diambil dari titik-titik yang ada yang diukur di scanline tersebut. Jadi misal kalian mengukur satu scanline 1 meter, jadi usahakan sampel itu yang mewakili daerah tersebut. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana teknis pengambilan sampel batuannya. Baik, setelah kita mendapatkan sampel batuan tersebut, karena uji PLI sendiri memiliki acuan atau parameter buat ukuran, jadi sampel sebesar ini tidak mungkin kita uji. Kita perlu melakukan yaitu preparasi atau pengecilan sampel.